Ya, ini session plan kita hari ini ya. Review mungkin tidak banyak, biasanya review materi sebelumnya saya gunakan untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan. Tapi saya lihat di LMS untuk pertemuan 9 sepertinya belum ada pertanyaan, tapi mungkin sebentar saya jelaskan sedikit yang agak banyak ditanyakan oleh kelas lain ya. Kemudian nanti saya jelaskan aktivitas hari ini, walaupun sudah saya bagi dan teman-teman mungkin sudah membaca, tapi nanti saya berikan contoh dan penjelasan. Kemudian teman-teman melakukan aktivitas di breakout. Kalian memilih kelompoknya seperti sebelum UTS atau kelompok Padlet? Saya lupa karena ada 4 kelas yang saya ajar, jadi saya nggak hafal kelompoknya yang Padlet. mana. Padlet, oh ya, oke. Nanti berarti saya bagi 5 ya. Padletnya waktu itu 5 kan ya. Kemudian nanti akan ada penjelasan dari saya. Sambil saya menjelaskan, nanti saya akan kaitkan ke apa yang sudah kalian lakukan di aktivitas di breakout ya. Oke, itu untuk aktivitas kita hari ini. Tapi sebelum ke sana mungkin saya review materi minggu lalu. Ada pertanyaan yang ditanyakan di lebih dari satu kelas gitu ya. Untuk jelasnya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Coba mungkin kalian coba dipikirkan. Siapa tahu kalian tidak menanyakan ini mungkin karena sudah kemungkinan sudah paham ya, tapi teman kalian di kelas lain ada yang menanyakan. Di Setgen itu ada fungsi untuk mengelola barang milik negara ya. Di Setgen ada fungsi untuk mengelola barang milik negara. Kemudian atau kita singkat BMN ya. Oke. Di Setgen ada fungsi untuk mengelola BMN. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar DJKN. Di DJKN ini ada juga direktorat yang berkaitan dengan BMN. Nah, pertanyaan dari teman kalian di kelas lain, apa bedanya gitu antara yang di Setgen dan di DJKN? Apakah ada yang mungkin mau menjawab? Kalau yang udah baca materi DJKN mungkin nggak apa-apa, jangan takut salah. Sama-sama belajar ya. Nanti saya bantu benarkan. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Nggak ada. DJKN mungkin Ya, untuk keseluruhan, Bu. Maksudnya untuk seluruh kementerian, tapi untuk sekjennya itu hanya untuk Kementerian Keuangan aja. ya, good. Ya, jawabannya itu ya. Ya, betul Abdul Malik ya. Jadi kalau kita lihat ke bentar ya. Kalau kita ingat lagi fungsi yang mana di Kementerian Keuangan ya, mungkin teman-teman, kok dia nggak ada di situ ya? Bentar, mau share screen tapi screen-nya tidak muncul di sana. Oh, ini dia. Ya, ini ya. Ini ada di slide Kementerian Keuangan ya. Abaikan judul-judul yang ada di atas, yang ada di tab-tab ini karena nggak tahu kenapa kalau di save ke PDF judulnya jadi berubah. Tapi ini sama seperti yang kalian miliki yang ada di LMS ya. Kalau ingat materi Kementerian Keuangan waktu itu kan ada fungsinya ya. Ini fungsi-fungsinya. Jadi yang disampaikan Abdul Malik tadi betul ya. Untuk Setgen itu mengelola fungsi yang ini berkaitan dengan ini kalau terkait dengan BMN ya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Jadi Setjen itu lingkup tugasnya hanya di Kemenkeu saja ya, Kemenkeu saja. Kalau DJKN itu berkaitan dengan fungsi yang ini ya. DJKN dan Direktorat Jenderal lainnya itu berkaitan dengan fungsi yang ini. Ya, jadi di sini kalau lihat di sini ada kekayaan negara di sini ya. Nah, ini kalau fungsi yang ini adalah fungsi unsur pelaksana, ya, unsur pelaksana di Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi teknis pengelolaan keuangan negara, dan ini dilakukan oleh Ditjen, ya, Ditjen. Ada anggaran dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kekayaan negara. Nah, ini lingkupnya adalah nasional, ya, nasional berarti untuk seluruh kementerian atau lembaga. Ya, jadi DJKN itu mengelola kekayaan negara Indonesia gitu ya, negara Republik Indonesia. Setjen ini hanya di lingkup Kementerian Keuangan. Ini sama dengan ketika kita minggu lalu membahas anggaran ya. DJA itu membuat
anggaran untuk negara Indonesia ya, lingkupnya nasional. Tapi kemudian di Setjen juga waktu itu ada bagian keuangan, ada subbak anggaran. Nah, anggaran yang dikelola Setjen ini hanya di Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi bedanya kurang lebih itu ya, itu yang beberapa ditanyakan di kelas lain. Di kelas ini ada yang masih ada pertanyaan terkait materi minggu lalu? Nggak ada? Aman? Oke, kalau nggak ada berarti kita masuk ke aktivitas aja ya. Aktivitas, mana dia petunjuknya? Ini penempatan file-file saya berantakan. Oke. Iya, ini dia. Oke, ini sudah saya bagi beberapa hari yang lalu. Persiapan yang perlu kalian lakukan, saya sampaikan ke semua kemarin hanya membaca materi ya, membaca materi sesuai yang menjadi bagian kelompoknya. Tapi masalah aktivitasnya itu kita lakukan hari ini di kelas saja ya, ini tidak usah dilakukan sebelum kelas supaya kalian tidak terlalu berat tugasnya, ya tidak terlalu berat beban tugasnya. Oke, saya jelaskan sekilas sebelum saya bagi kalian ke breakout. Jadi masing-masing akan mengerjakan satu unit eselon 1 ya. Contohnya kalau kelompok 1 yang dapat BC, maka di kelompok 1 itu saya minta untuk mencari kaitan tugas dan fungsi unit di internal BC dengan unit di luar BC. Ya, tapi masih di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Mengaitkannya ini dengan materi 9 ya yang minggu lalu. Dan kalau misalnya bisa mengaitkan dengan materi minggu ini boleh, tapi kalau nggak apa-apa. Coba ke materi 9 saja. Ya kalau materi yang minggu depan dan seterusnya belum kita pelajari, nggak usah dikaitkan dulu ya. Misalnya ada yang pengen ngaitkan dengan DJP, kalau sudah tahu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi yang sudah kita pelajari saja ya. Kaitkan dengan fungsi di luar, misalnya di BC itu ada Direktorat Kepatuhan Internal. Ya, kepatuhan internal ini berkaitan dengan pengawasan kan. Berarti nanti Direktorat Kepatuhan Internal di BC itu kalau kita kaitkan keluar BC tapi masih di Kementerian Keuangan, itu kemungkinan akan berkoordinasi dengan Itjen, dalam hari ini Inspektorat 2 misalnya. Ya, karena Inspektorat 2 yang mengawasi bea cukai. Itu contoh keluar ya. Yang kita bahas minggu lalu ya Setjen, ya kemudian Itjen, BPPK, BKF, ini sebagian besar bisa dikaitkan dengan semua unit eselon 1 di Kementerian Keuangan ya, sebagian besar. Karena Setjen ini seperti teman-teman minggu lalu pelajari membahas tentang perencanaan, Renstra, anggaran, SDM, ya itu berkaitan dengan semua unit ya. Itjen juga masing-masing di dalam Itjen ini ada inspektorat-inspektorat yang masing-masing itu mempunyai tugas mengawasi direktorat jenderal yang berbeda-beda. BPPK juga di bawahnya ada pusdiklat yang akan menyelenggarakan diklat untuk pegawai-pegawai direktorat jenderal ini dan juga DJP dan DJA kemarin. BKF juga ya, di dalamnya ada pusat-pusat yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi fiskal yang ada kaitannya dengan direktorat jenderal itu. DJA mungkin tidak semua berkaitan dengan DJA ya, karena dia sifatnya sudah teknis, tapi ada beberapa yang mungkin bisa dikaitkan ya. Paling tidak Setjen, Itjen, BPPK, BKF ya. Yang paling banyak mungkin Setjen ya yang bisa dikaitkan. Ini kalau dikerjakan sendiri kelihatan banyak, tapi kalian kan berkelompok ya. Berkelompok, jadi tugasnya bisa dibagi. Misalnya satu orang nanti ngelihat kaitan BC ke Itjen, satu orang ngelihat ke Setjen, misalnya satu orang ke BPK, silahkan nanti dibagi. Satu orang tidak perlu cari banyak-banyak ya, karena waktunya juga terbatas. Satu orang minimal cari satu, misalnya setelah kalian bagi tugas itu boleh, silakan. Kan satu orang satu digabungkan udah dapat banyak gitu ya. Jadi kuantitas di sini tidak terlalu menjadi fokus ya. Yang penting adalah kalian dapat kesempatan untuk berlatih sehingga kalian nanti dapat gambaran gimana cara menyelesaikan tugas esai dan juga nanti menjawab soal UAS ya. Jadi ini levelnya lebih tinggi sedikit dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau minggu lalu teman-teman mencari artikel mengaitkan dengan satu unit, ya sekarang sudah mengaitkan satu unit dengan unit-unit yang lainnya gitu ya. Jadi kurang lebih
tugas esainya kan seperti itu. Jadi aktivitas ini saya buat supaya melatih teman-teman untuk bisa membuat esai dan juga menjawab soal UAS nanti ya. Itu yang A. Kemudian koordinasi itu tidak hanya dilakukan dengan pihak luar, tapi perlu juga dilakukan di internal ya. Jadi yang B ini adalah cari kaitan tusi antar unit di internal masing-masing ya. Misalnya kalau menggunakan contoh yang Direktorat KI tadi di BC di kantor pusat ini kemungkinan akan berkoordinasi dengan bidang kepatuhan internal yang ada di Kanwil misalnya. Itu di internal. Jadi nanti coba cari. Mungkin tidak semua unit akan saling berkaitan ya, tapi kalau tidak ada tidak perlu dipaksakan juga gitu ya, tapi paling tidak coba dicari minimal satu kalau ada yang saling berkaitan karena antar unit biasanya pasti ada yang berkaitan. Paling tidak yang paling gampang adalah mengaitkan dengan set ditjen ya karena di masing-masing Direktorat Jenderal itu pasti ada set ditjennya. Yang ini fungsinya adalah sebagai koordinator di dalam Direktorat Jenderal tersebut ya, koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi di dalam DJBC ya. Kalau Setjen itu se-Kemenkeu, ini eselon 1 sama dengan ini eselon 1 juga semuanya ya. Nah, kalau di dalam Direktorat Jenderal ini ada Setditjen ya. Di sini namanya ada Dit ya, direktorat ya, Setditjen. Ini eselon 2. Ya, ini yang fungsinya mirip seperti fungsi Setjen, ada SDM, keuangan, dan lain sebagainya. Cuma lingkupnya adalah di eselon 1 tersebut. Ya, di masing-masing ini ada Setditjennya. Paling mudah itu kalau bicara internal, itu paling mudah mengaitkan tusi yang ada di Setditjen dengan direktorat lainnya. Itu untuk internal ya. Kemudian untuk teman-teman yang dapat eselon 1 yang punya unit vertikal itu punya kanwil dan punya kantor pelayanan di daerah, saya juga minta untuk identifikasi eselonnya. Jadi yang kalau di Kementerian Keuangan yang punya unit vertikal itu adalah BC, kemudian perbendaharaan, ini ada KPPN ya, kantor perbendaharaan dan kas negara, kemudian KPNL ya, kantor lelang ya. Kemudian satu lagi adalah DJP minggu depan ya. Jadi minggu ini yang kita pelajari yang punya unit vertikal ada 3 ini. Teman-teman yang mendapatkan BC, perbendaharaan dan kekayaan negara, nanti saya minta mencari eselonisasinya. Ini gampang dicarinya. Ini ada di PMK, OTK, unit vertikal ya. PMK-nya ada semua di LMS. Nanti saya tunjukkan habis ini ya. Ini saya tambahkan di sini supaya teman-teman terbiasa dengan mungkin kalau saya bilang ini eselon 1, eselon 2, eselon 3, kalau ada yang masih bingung itu nggak apa-apa, masih wajar ya. Karena kalian juga mungkin baru mempelajari ini. Jadi untuk membiasakan kalian dan kalian lebih familiar, sering dengar gitu ya, supaya lama-lama nanti tanpa mikir tahu, oh ini eselon 3, oh ini eselon 4 gitu ya. Jadi saya tambahkan aktivitas ini. Ini gampang dicarinya, bisa dicari di PMK OTK. Ya itu ya, jadi seperti saya bilang tadi, kalau ini dikerjakan sendiri berat, tapi karena ini dikerjakan ramai-ramai, silahkan dibagi-bagi tugasnya. Masing-masing orang cari satu aja udah cukup. Yang penting kalian merasakan bagaimana dan nanti dapat gambaran, oh gini caranya. Oh kalau kesulitannya gini nanti saya harus ngapain gitu. Jadi atau kalau ada kesulitan nanti boleh ditanyakan ke saya ya. Untuk aturan-aturan, aturan semua mungkin teman-teman udah lihat juga ya, karena pada saat saya minta teman-teman untuk mempersiapkan ya. Jadi ada di menu jurusan UTK, ya jadi ada di luar ya, di tempat materi. Untuk aturan yang terkait OTK Kemenkeu masih pakai aturan yang ada di pertemuan 8 ya, yaitu PMK 217. Ini PMK OTK-nya Kemenkeu ini ya, 217. Ini sudah diubah dengan 87 dan 229, tapi 217-nya masih berlaku ya. Misalnya kalau yang kelompok 1 dapat BC, BC itu pasal berapa sampai berapa, nanti teman-teman lihat di 87 dan 229 apakah pasal tersebut ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan berarti teman-teman cukup lihat 217-nya saja ya. Itu cara membaca OTK dan perubahannya karena ini banyak ya.
Maksudnya halamannya banyak gitu ya. Saya aja biasanya kalau nyari pakai Ctrl F ya, karena halamannya hampir ribuan. Nah, ini untuk OTK Kemenkyu-nya. OTK Kemenkyu ini mengatur organisasi dan tata kerja, yaitu tugas, fungsi, dan struktur-strukturnya dari unit Eselon 1 Kementerian Keuangan di tingkat pusat. Ya, di tingkat pusat. Termasuk Setjen, Itjen, BKF, BPPK, Ditjen, dan pusat-pusat itu diaturnya di sini ya 217. Nah, untuk tambahannya saya taruh di masing-masing folder ya. Misalnya minggu lalu ketika kita bahas BPPK, itu BPPK punya uh, perguruan tinggi yaitu PKN STAN, itu OTK-nya beda sendiri. Ya, saya cantumkan di situ. Kemudian BPPK punya unit pelaksana teknis namanya Balai Diklat. Aturannya ada di sini. Kemudian untuk minggu ini tadi yang saya sebutkan ada beberapa direktorat jenderal yang punya unit vertikal. Ya, ada 3 ini untuk minggu ini, minggu depan dan minggu depannya kita bahas DJP. Jadi unit vertikalnya ini juga ada aturan terkait dengan OTK-nya, itu diatur di PMK tersendiri ya. Nah, itu OTK-nya saya upload di situ ya untuk BC, DJKN, dan DJPB. Jadi aturan-aturan insya Allah tersedia di sana. Seperti tadi ketika saya minta eselonisasi, ini misalnya bisa lihat di sini di instansi vertikal BC atau di UPT-nya BC ya, instansi vertikal DJKN, dilihat juga kalau ada perubahannya ya. Itu untuk aturan-aturannya ada di situ, silakan diakses. Ada pertanyaan kah sebelum kita memulai aktivitas? Tidak ada? Oke, sudah Bu, tidak mau sabar. tanya, Ya, Bu. ya silakan. Bu, berarti contohnya Mhm. bagian keuangan di DJBC misalnya itu bisa dikaitkan dengan DJPB itu bisa kira-kira? Eh, Kaitannya dalam hal apa? Tergantung tugas dan fungsinya apakah berkaitan atau tidak. Oke, oke. Kalau ya, kalau misalnya DJPB-nya berkaitan dengan misalnya KPPN, ya, KPPN di Jakarta mana, misalnya tadi BC ya, misalnya Kanwil BC bagian keuangan, kemudian misalnya Kanwil BC di Banten lah ya, misalnya ada bagian keuangan, kemudian bagian keuangan itu kan perlu untuk misalnya bayar gaji pegawai itu kan perlu ada kaitannya dengan KPPN, Kantor Kas Negara. Kantor Kas Negara itu kan di bawah DJPB. Itu bisa. Ya, kayak gitu bisa. Jadi bisa dikaitkan kalau memang tugas dan fungsinya berkaitan gitu. Itu masalah teknis di lapangan ya. Maksudnya, oh ini mau nyairin gaji atau mau ada pengadaan apa. Kan kalau DJPB itu seperti bendahara, bendaharanya negara gitu kan. Mereka yang ya seperti bendahara lah. Ini kas negara, kemudian ini dibelanjakan kemana ya. Jadi betul tadi Abdul Al-Malik, panggilnya siapa sih biasanya? Muluk, Bu. Oh, Muluk ya. Muluk. Muluk tadi bilang bisa bisa dikaitkan dalam hal itu gitu. Jadi bisa dikaitkan, bisa, tapi lihat juga kaitannya dalam hal apa gitu. Tapi kalau misalnya kaitannya masalah koordinasi kebijakan dan lain sebagainya, mungkin bagian keuangan di Kanwil BC itu koordinasinya ke Sekretariat Jenderal di Kantor Pusat Bea dan Cukai misalnya gitu ya. Eh, jadi tergantung apa yang mau dibahas gitu sama mereka. Tugas apa yang akan dikoordinasikan. Tapi bisa. Ya, Pak, Oke, jelas? Bu, terima kasih. Ya, Jelas, Bu. sama-sama. Terima Ya, kasih. terima kasih pertanyaannya. Yang lain? Oke, kalau belum mungkin biasanya kalau udah mulai mengerjakan, mungkin baru timbul pertanyaan, silakan. Eh, saya ini bagi dulu, nanti waktunya sekitar 30 sampai 40 menit, tapi mungkin supaya lebih banyak diskusi, mungkin nanti kita ambil tengah-tengahnya, misalnya 30 atau 35 menit ya. Mungkin ini sampai jam 3 gitu ya. Masing-masing satu insya Allah. Nggak berat dan nggak lama ya. Paling agak lama di membaca materinya, kalau kalian sebelum ini belum sempat membaca, nggak apa-apa, boleh dibaca. Dibaca dulu materinya sambil nyari-nyari ya. Saya bagi 5, nanti silahkan kalian bekerja dulu. Saya mengisi portal dulu, nanti setelah saya mengisi portal, saya keliling. Ya, kalau nanti ada pertanyaan atau masih bingung atau ada kendala, silahkan ditanyakan ketika saya keliling breakout. Ya, oke. Sebelum saya bagi, kita foto dulu untuk bukti di portal. Oke, 1, 2, 3, senyum.
Oke. Ya, saya bagi 5 ya. Nanti kalian, kalau Padlet kemarin kan urut absen ya. Urut absen, nanti kalian boleh masuk ke ruangan sesuai dengan grupnya ya. 1 sampai 6 kelompok 1, 7 sampai 12 kelompok 2 dan seterusnya ya. Satu kelompok 6 orang kan minggu lalu ya. Oke, silakan breakout room-nya sudah saya buka. Silakan memasuki breakout room masing-masing. Kayak yang di studio-studio itu ya, film. Oke, tunggu yang lain ya. Ya, rata-rata tadi sepertinya lancar ya. Tadi ketika saya keliling, sepertinya tidak terlalu banyak kesulitan. Ada beberapa pertanyaan, tapi secara umum lancar ya. Oke, tunggu yang lain dulu. Nanti saya mungkin share pertanyaan yang perlu menjadi perhatian ya. Oke, sudah? 27? Oke, tadi salah satu ada yang bertanya di salah satu kelompok, apakah ketika kita mengaitkan itu dengan strukturnya atau dengan fungsi, gitu ya. Sebenarnya struktur itu mencerminkan fungsi, ya kan? Seperti yang selalu saya jelaskan dari pertemuan ke-8 setelah UTS ya, hampir setiap minggu mungkin saya sampaikan ketika saya menjelaskan fungsi, apa yang ada di fungsi, itu masing-masing fungsi itu ada pasti ada bagian-bagian yang akan mengerjakan fungsi itu dan itu tercermin di struktur organisasinya. Ya walaupun belum tentu satu fungsi hanya dikerjakan satu bagian ya. Nanti kita lihat contohnya di Kementerian Keuangan ya. Jadi struktur itu mencerminkan fungsi. Tapi kalau fungsi kan memang tulisannya banyak gitu ya. Dari A sampai kadang sampai M sampai O sampai apa gitu ya. Mungkin untuk yang pertama kali membaca pusing gitu kan bacanya mungkin sulit dipahami, mungkin kalian bisa ke struktur dulu sebagai mungkin pendahuluan atau identifikasi awal, terutama karena sebagian besar orang mungkin visual ya. Karena di struktur itu mungkin lebih ringkas kelihatan bagaimana bagian-bagiannya dan karena lebih ringkas misalnya nama direktoratnya itu kelihatan ini kepatuhan internal misalnya ini sekretariat jenderal gitu ya. Dari sana identifikasi awal bisa misalnya oh ini sepertinya mirip dengan ini walaupun nama yang sama belum tentu mencerminkan dia berhubungan tapi paling tidak kita bisa sebagai identifikasi awal ya. Tapi untuk memastikan bahwa mereka ada kaitan atau tidak itu memang mau tidak mau harus membaca ke tugas dan fungsinya ya. Tapi kalau misalnya mau lihat struktur dulu boleh untuk membantu awal tapi kemudian kalian boleh lihat ke tugas dan fungsinya gitu ya. Oke. Tadi ada beberapa yang bertanya ngumpulnya gimana. Ini tidak untuk dikumpulkan ya, karena memang saya desain ini tidak untuk dikumpulkan, tapi hanya untuk kalian latihan ya, supaya nanti lebih mudah ketika mengerjakan tugasnya ya. Jadi kalau ada kesulitan sekarang boleh disampaikan, ditanyakan. Jadi nanti ketika membuat tugas kalau ada kesulitan yang sama, kalian tahu gimana menghandle kesulitan tersebut gitu ya. Tidak untuk dikumpulkan, tapi nanti ketika saya menjelaskan sesuatu mungkin saya tanya beberapa kelompok untuk sharing bagaimana hasil diskusinya, random nanti, jadi silahkan nanti kelompok yang saya minta silahkan bercerita gitu ya. Tapi biasanya tidak cukup semua kelompok karena waktunya juga tidak banyak ya. Oke, karena ini cuma 2 SKS ya. Oke, oke saya jelaskan dulu beberapa hal ya. Sebelum ke direktorat di pertemuan sebelumnya saya cerita bahwa ada badan, ada pusat yang menjadi unsur pendukung ya. Badan dan pusat itu unsur pendukung di kementerian kelompok 1 dan 2 ya, Kementerian Keuangan kelompok 2. Jadi ada badan dan pusatnya. Badan itu dua-duanya berada di bawah dan bertanggung jawab ke menteri, tapi untuk pusat itu bertanggung jawab ke menteri melalui sekretaris jenderal. Ya, jadi kalau yang di struktur organisasi yang saya tunjukkan minggu lalu itu ada garis putus ya, garis putus-putus antara pusat dan sekretariat jenderal Kementerian Keuangan. Di Kemenkeu pusat ada 3 ya, di kementerian lain mungkin pusatnya mungkin beda gitu ya. Di Kemenkeu ada 3, satu menangani terkait dengan
IT ya atau TIK, dari namanya mungkin kalian tahu ini tugas dan fungsinya apa gitu ya, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ya. Pusat juga ini OTK-nya sama ada di PMK 217 ya, sama dengan Setjen Itjen Direktorat Jenderal BKF dan BPPK ya, ada di sana. Nah, kalau saya tulis seperti ini sebagaimana diubah, maka ada perubahan yang perubahan di pasal-pasal ini, ada yang berubah di PMK 229 nanti. Jadi nanti kalian lihat. Di beberapa slide saya hanya menaruh PMK 217 saja. Berarti itu saya udah cek dan nggak ada perubahannya, itu ya, untuk membantu kalian biar kalian nggak nyari-nyari. Oke, tugasnya kalau dilihat dari namanya udah ketahuan ya, berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi dari mulai kebijakannya, layanannya sampai masalah pengelolaan infrastruktur, fasilitas pusat data, jaringan aplikasi basis data, security-nya ya, termasuk jabatan fungsional peralatan komputer ya. Itu tugasnya, tugas tersebut didetailkan ke fungsi. Fungsi ini kemudian dibagi-bagi pekerjaannya ke bagian-bagian di Pusintek ya. Jadi sesuai fungsinya ada dari mulai pengembangan kebijakan sampai gimana mengelola infrastruktur, jaringan, aplikasi basis data dan lain sebagainya. Jadi kalau ada di masing-masing ya silakan Pak Iza. Di masing-masing Direktorat Jenderal itu mungkin ada bagian IT-nya, baik itu ada di bawah Ditjen maupun ada direktorat tersendiri, kemungkinan mereka masalah IT akan berkoordinasi dengan Pusintek ya, termasuk juga di PKN STAN ya. Mungkin saya pernah cerita ya, ketika kita mau PJJ belum punya kayak LMS, portal gitu ya. Jadi programmer yang ada di PKN STAN itu koordinasi dengan Pusintek ya. Di Pusintek ada unit pelaksana teknis namanya Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara. Jadi kemarin di BPPK ada UPT atau unit pelaksana teknisnya itu adalah Balai Diklat. Kemudian nanti kita lihat di BC juga ada, di Pusentek juga ada ya. Jadi ini ketika organisasi membutuhkan ada suatu unit khusus yang melaksanakan suatu pekerjaan yang sifatnya teknis tapi belum dilakukan oleh misalnya bagian-bagian lain di unit tersebut, maka bisa dibentuk uh, unit pelaksana teknis ini. Ya, nanti kita lihat contoh BC minggu depan, insya Allah kita lihat contoh di pajak ya. Kalau di pajak unit pelaksana teknisnya itu contohnya adalah Klip yang mengelola call center DJP ya. Itu Pusintek. Pusat yang kedua adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi dari namanya mungkin kebayang ya, ini tugasnya membina profesi keuangan. Profesi keuangan itu apa? Ini ya, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Jadi di sini berkaitan dengan pengelolaan terutama perizinan dan pemeriksaan profesi akuntansi. Jadi misalnya kalau ada lulusan satu akuntansi, dia punya gelar akuntan, kemudian itu perlu tercatat atau ada registrasinya ya. Saya juga sebenarnya saya akuntan ya, tapi tidak mempraktekkan ilmu akuntansi saya. Saya juga dulu awal-awal itu register ya, jadi ada registrasi akuntansinya. Nah, untuk misalnya buka kantor akuntan publik ya dan sebagainya itu ada perizinannya ya. Kemudian di sini ada masalah kepatuhan. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar ketentuan atau kode etik itu ada pemeriksaannya juga. Ini dibagi antara yang profesi akuntansi dan antara yang profesi lain selain akuntansi gitu ya. Di sini juga ada bidang pengembangan dari sisi peningkatan kapasitas atau kompetensi dari para profesi di bidang keuangan tersebut. Pusat yang terakhir adalah Pusaka atau Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Jadi kalau dilihat dari tugasnya, ini tugasnya ada dua bagian besar ya. Yang pertama itu adalah sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah ini, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Jadi misalnya ada surat-surat masuk untuk Menteri Keuangan atau ada kegiatan-kegiatan yang harus atau program-program yang harus dijalani oleh Kementerian Keuangan itu dikelola oleh Pusaka ya, dalam tanda kutip mungkin kalau di kantor ada sekretaris yang khusus mengelola agenda dari si bos ini mau melakukan apa, kemana, di mana, kapan, ya itu kurang lebih Pusaka seperti itu, tapi yang dikelola adalah program dan kegiatan dari menteri dan wakil menteri ya, tidak hanya menteri. Kemudian selain mengelola program dan kegiatan juga kalau misalnya ada dari program dan kegiatan Kementerian Keuangan itu ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh beberapa unit eselon 1 di Kementerian Keuangan agar
pelaksanaan kebijakan itu berjalan dengan harmonis, maka itu tugas dari pusaka ya. Tugas itu diturunkan ke fungsi, kemudian fungsinya ini tercermin di strukturnya. Jadi di masing-masing pusat itu pasti ada bagian TU-nya ya. Ini seperti sekretariat, kalau di sekretariat jenderal, kalau di Kementerian Keuangan, kalau pusat namanya TU. Jadi masalah kepegawaian, keuangan, rumah tangga gitu, itu dikelola oleh bagian TU-nya. Kemudian ini tadi tugas yang berkaitan dengan pengelolaan program itu ada bidangnya. Kemudian yang terkait dengan analisis itu dibagi menjadi 3. Ini berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan untuk mengelola keuangan negara ya. Jadi fungsi yang banyak, yang ini, yang ini ya, yang ini terutama yang fungsi yang ke-1 ya. Ini slide Kementerian Keuangan ya. Itu fungsi yang banyak itu kalau kita kelompok-kelompokkan, itu bisa kita kelompokkan menjadi bidang pendapatan, bidang pembiayaan, bidang yang berkaitan dengan belanja, berkaitan dengan kekayaan negara, terkait dengan sumber daya aparatur, baik manusia, sumber daya itu kan bisa macam-macam ya, bisa manusia, bisa uang, bisa barang gitu ya, dan pengawasan ini terkait dengan Itjen gitu ya. Jadi secara garis besar kalau teman-teman lihat di sini ada perpajakan, bea cukai, pembiayaan itu masuk ke bidang-bidang ini. Di sini penganggaran, di sini transfer, di sini kekayaan negara masuk ke bidang ini, dan di sini terkait dengan sumber daya aparatur dan pengawasan dan pengembangan. Jadi masalah misalnya Itjen, BPPK ya itu masuk ke situ ya. Jadi benang merahnya dengan itu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat ya kelompok-kelompok fungsi-fungsi dari Kementerian Keuangan itu ternyata kalau kita lihat bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan pendapatan, pembiayaan dan lain sebagainya. Ya, jadi benang merahnya sebelum kita membahas Direktorat Jenderal, balik lagi ke fungsi ini ya. Ini fungsi Kementerian Keuangan ya. Ini semua slide-nya ada di LMS ya. Cuma karena ini saya simpan sebagai PDF, entah mengapa kadang-kadang judulnya jadi berubah. Jadi mohon diabaikan judul yang ada di tab-tab di atas ya. Tapi ini slide-nya sama dengan yang kalian miliki ya, yang ada di LMS. Oke, ini mungkin sudah kita lihat beberapa kali, tapi saya ingin memberikan benang merah gitu ya, antara apa yang akan kita bahas hari ini dengan pembahasan kita sebelumnya. Jadi kalau kita lihat fungsi Kementerian Keuangan yang ini, ya tadi juga sudah saya bahas di awal ya, ini terkait dengan fungsi unsur pelaksana di Kementerian Keuangan atau fungsi teknis ya, fungsi teknis keuangan negara, ya, yang mana ini semua dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Jadi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan. Kalau di tugasnya adalah urusan pemerintahan dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan negara gitu ya. Oh, kurang ke sana. Di bidang keuangan negara. Nah, bidang keuangan negara itu bisa dibagi menjadi ini ya, anggaran penerimaan negara dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ada DJA, ya DJA berarti kan ini kan punggawanya keuangan negara gitu ya, Kementerian Keuangan. Diawali dengan tahap perencanaan dulu ya, itu membuat anggaran ya di APBN. APBN itu adalah dikerjakan oleh masalah penganggaran oleh DJA ya, oleh DJA. Nah, di APBN ini ada apa di dalamnya? Ada pendapatan kan? Ada apa lagi? Belanja. Kalian belajar PPPN nggak? Pengelolaan keuangan negara. Apalagi? Pembiayaan, Bu. Yes, pembiayaan. Nanti ada defisit atau surplus ya. Di pendapatan ini ada penerimaan dalam negeri ya. Di dalamnya ada pajak, ada bukan pajak, ada hibah ya. Ada hibah. Kemudian di belanja ini nanti ada belanja KL ya kan? Belanja pemerintah pusat ya, sorry. Belanja pemerintah pusat. Kemudian ada transfer ya. Ada transfer. Ya, kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan ini nanti ada dari hutang ya, dari surat utang negara, dari pinjaman dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian ini ya, jadi dari sisi pendapatannya itu ada penerimaan negara bukan pajak, ini dikerjakan oleh DJA juga, karena DJA selain juga
tugasnya berkaitan dengan APBN, pengelolaan APBN juga mereka ada direktorat untuk penerimaan negara bukan pajak, baik dari sumber daya alam maupun dari penerimaan negara bukan pajak dari kementerian lembaga lain. Ya, itu penerimaan negara bukan pajak. Terus untuk dari sisi perpajakannya, ini menjadi tugas DJBC dan DJP. Jadi kalau ada pajak gitu ya, tidak hanya DJP ya, tapi kadang cukai, bea dan cukai itu juga term yang dipakai adalah perpajakan ya. Pajak, kepabeanan dan cukai ini di sini ya, di sisi pendapatan. Kemudian itu pendapatannya, kemudian juga dari sisi belanja itu dikelola oleh untuk belanja pusat dikelola oleh DJPB ya. DJPB ini seperti bendahara, perannya adalah mewakili Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara ya. Jadi kalian bisa bayangkan bendahara di kelas mungkin atau kalau kalian ikut organisasi apa di kampus pasti ada bendaharanya kan, megang kas, gimana ngeluarin kas gitu ya intinya. Ya DJPB juga seperti itu ya. Jadi eh, masalah perbendaharaan. Jadi untuk belanja misalnya bayar gaji atau belanja lain di kementerian atau lembaga gitu ya, itu dikelola oleh DJPB. Jadi ini di instansi vertikalnya ada KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ya, ini juga ada instansi vertikal Kantor Pelayanan Bea Cukai, ada kantor pelayanan utama, ada kantor pengawasan dan pelayanan. Ini ada KPP. Kalau di DJP ada KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Ya, itu yang punya instansi vertikal, baru 3, ada satu lagi yang punya instansi vertikal. Sebentar ya, itu dari sisi belanja. Kemudian belanja pemerintah ya, dari sisi belanja juga ada transfer dana dari pusat ke daerah. Ya, kalian belajar PDRD ya, ada transfer dana, ada dana desa. Nah, masalah ini dikelola oleh DJPK. Ya, DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ya, jadi ini perimbangan keuangan ya di JPK. Ya, itu belanja pemerintah dan transfer, kemudian juga dari sisi pembiayaan ya kan. Jadi untuk membiayai pembangunan itu tidak hanya dari pajak tapi juga dari sisi ada pembiayaan ya, baik dari pinjaman, investasi dan lain sebagainya. Nah, itu dikelola oleh DJ PPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan PDJP PR, pengelolaan dan pengelolaan pembiayaan dan risiko negara. Ya, selain mengelola pembiayaan, DJPPR juga mengelola ini ya, hibah. Ya, hibah dan risikonya. Satu lagi ada kekayaan negara, ya, ada kekayaan negara. Jadi di sini juga ada DJKN. Nah, DJKN ini yang tadi ya pertanyaan dari kelas sebelah yang tadi saya share beda pengelolaan barang milik negara yang ada di DJKN dan Setjen apa ya tadi yang dijawab Muluk. DJKN ini mengelola kekayaan negara untuk lingkup nasional. Ya di dalamnya ini satu lagi instansi di Kementerian Keuangan yang punya instansi vertikal. Ya ada Kanwil, ada Kantor Pelayanan apa KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Ya. Ini ada instansi vertikalnya di daerah. Jadi dia dari kekayaan negara itu juga mereka mengelola piutang juga mengelola lelang. Ya, jadi kalau ada pelelangan secara nasional gitu ya, itu dikelola oleh DJKN. Ya, jadi kelima direktorat jenderal saya ringkas dalam coretan-coretan ini ya, supaya terlihat kaitannya dengan fungsi Kementerian Keuangan. Jadi tadi yang saya bilang fungsi itu tercermin di struktur. Masing-masing fungsi ini pasti ada yang mengerjakan di organisasi tersebut. Tapi belum tentu satu fungsi hanya dikerjakan oleh satu bagian. Ya, seperti yang kalian lihat di sini contohnya. Satu fungsi ini ternyata dikerjakan oleh berapa orang tuh? Berapa direktorat jenderal ya. Itu ya contohnya. Tapi masing-masing fungsi ini pasti ada bagian-bagian di organisasi tersebut yang mengerjakan. Itu ya. Oke. Itu secara umum bahasan kita minggu ini ya. Untuk detailnya mungkin saya contohkan biasanya sih di kelas lain cuma sempat mencontohkan 2 ya. Gambaran umumnya seperti ini. Untuk detailnya mungkin saya contohkan 1 direktorat jenderal yang tidak punya instansi vertikal dan 1 lagi direktorat jenderal yang punya instansi vertikal ya. Oke. Direktur Jenderal yang tidak punya instansi vertikal, saya ambil DJPPR ya. Kelompok DJPPR siap-siap ya.
Oke, DJPPR tadi sudah sempat saya jelaskan sekilas pengelolaan pembiayaan dan risiko ya, risiko keuangan ya. Nah, kalau seperti ini saya cek, tapi nanti teman-teman boleh cek lagi ya. Ini berarti semua aturannya itu masih pakai yang 217 ya. Di perubahannya di PMK 87 dan 229 tidak ada perubahan atas pasal ini ya. Kalau ada perubahannya biasanya saya tulis sebagaimana diubah dengan ya. Oke, tugasnya tadi sekilas sudah saya jelaskan, mengelola, merumuskan, melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga, ya, tadi yang ada difungsikan, tapi di sini juga termasuk pengelolaan risiko keuangan, ya. Tugas itu diturunkan ke lebih didetailkan lagi ke fungsi-fungsi ini, ya, dan fungsi-fungsi ini itu tercermin di strukturnya. Ya, ini tadi yang menjawab pertanyaan salah satu kelompok ya, melihatnya tuh di fungsi atau di struktur. Kalau kalian pusing membaca ini, ya panjang-panjang, ketumpuk-tumpuk banyak, boleh lihat ke sini dulu ya, boleh lihat ke sini dulu, lihat ke strukturnya. Jadi Direktur Jenderal ya, ini saya jelaskan satu, tapi ini sama untuk yang lain ya. Direktorat Jenderal ini adalah eselon 1. Kemudian di dalamnya itu akan ada Sekretariat Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal ya, di sini ada kata direktorat karena dia ada di bawah Direktorat Jenderal. Ini adalah eselon 2. Kalau Setjen itu ada di bawah Kementerian Keuangan. Kalau Setjen sama dengan Ditjen, dia eselon 1. Ya, dia nggak pakai kata direktorat di sini ya, Sekretariat Jenderal. Ya, jadi Setjen eselon 1, kalau Setjen itu eselon 2. Kalau teman-teman lihat di sini, ini fungsinya yang ada di sekretariat itu pada umumnya sama ya. Pada umumnya sama, di sini pasti ada fungsi organisasi dan tata laksana, ada SDM-nya, ada keuangannya, kemudian ada umum. Itu yang biasanya sama di setiap sekretariat direktur jenderal. Ya, bagian umum ini ngurusin misalnya masalah tata usaha, masalah parkir di kantor pusat seperti apa gitu ya, sarana prasarana di kantor pusat. Jadi ini lingkup ini umumnya lingkup kantor pusat, tapi terkadang ada juga tugasnya yang berkaitan dengan di Kanwil. Di Kanwil di bawahnya kalau ada Kanwil, tapi ini nggak ada unit vertikal kan, berarti ini lingkup kantor pusat saja. Ya, kemudian bagian lain, ya bagian lain seperti layanan informasi, kepatuhan internal, kinerja, peraturan, dan IT, ini kadang ada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal, ada juga yang berdiri sebagai direktorat sendiri, kalau di eselon 1 lain. Ya. Ini di DJPPR, kebetulan ini ada di bawah Setdijen. Tapi nanti kita lihat contohnya misalnya Bea Cukai, sama juga di DJP juga, itu Bea Cukai itu punya direktorat IT sendiri. Jadi dia bagian IT-nya itu tidak di bawah Setjen, tapi menjadi direktorat sendiri. Jadi kalau di sini ini eselon 3 ya. Ini eselon 3. Kalau di BC misalnya atau di DJP, IT ini menjadi direktorat sendiri. Berarti dia menjadi eselon 2. Eselon 2 ya. Sama bagian kepatuhan internal juga. Di BC dan di pajak itu kepatuhan internalnya direktorat sendiri, ada direktorat kepatuhan internal. Dia menjadi eselon 2, sedangkan di DJPPR kepatuhan internal ini adalah eselon 3. Layanan informasi juga, ini sepertinya berkaitan dengan humas, ya biasanya ini terkait dengan humas, ya kalau di Ditjen ini di DJPPR layanan informasinya atau kehumasannya itu ada di bawah Setjen, tapi kalau di unit lain seperti misalnya di DJP itu punya direktorat humas sendiri ya, atau kalau di DJP namanya P2 Humas ya. Nanti kita belajar DJP minggu depan ya, gitu ya. Jadi secara umum organisasi tata laksana SDM keuangan bagian umum itu hampir selalu ada di Setjen, tapi yang lain seperti layanan informasi, humas, kepatuhan internal, peraturan teknologi informasi itu kadang ada di bawah Setjen, tapi kadangkala menjadi direktorat sendiri. Apa yang mempengaruhi kebutuhan dan beban kerja. Jadi masalah struktur itu selalu tergantung dari kebutuhan dan beban kerja. Ya, tergantung dari kebutuhan dan beban kerja. Misalnya ya, misalnya kalau bisa kita bandingkan dengan DJPC atau DJP gitu ya, kan digitalisasinya itu lebih kenceng gitu ya. Misalnya SPT dari manual sekarang menjadi elektronik, apalagi ke depan misalnya pelayanan di KPP itu mau dikurangi, lebih didorong ke arah website dan call center. Jadi
teknologi memegang peranan penting. Apalagi misalnya kalau kita bandingkan dengan data WP yang sekian banyaknya dan WP semakin bertambah besar gitu ya, pengelolaan datanya semakin besar. Di DJP sampai ada 2 direktorat yang mengatur masalah IT, 2 direktorat ya. Dan sementara di sini ada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi itu tergantung kebutuhannya. Ya, begitu juga masalah misalnya ini harmonisasi aturan. Di BC itu ada Direktorat Peraturan tersendiri. Ya, di DJP Direktorat Peraturannya itu ada 2. Ya, ada 2 Direktorat Peraturan, namanya Peraturan Perpajakan di DJP. Nanti kita pelajari minggu depan. Jadi ini tergantung dari kebutuhan dan beban kerja, gitu ya. Untuk itu Sekretariat Direktorat Jenderal menjalankan fungsi kesekretariatan seperti koordinasi dan dukungan administrasi ya. Selain Sekretariat Jenderal di bawah Direktorat Jenderal, ini saya pakai contoh di JPPR tapi untuk Direktorat Jenderal yang lain kurang lebih sama. Itu ada direktorat. Direktorat ini yang melaksanakan fungsi teknis berkait dengan pengelolaan pembiayaan dan risiko. Atau kalau dia di BC, berarti direktorat itu menjalankan fungsi teknis terkait dengan kepabeanan dan cukai. Kalau dia di Perben, direktorat ini menjalankan fungsi teknis terkait dengan perbendaharaan, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Yang beda adalah nama-nama direktoratnya dan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi dari eselon 1-nya. Ya, direktorat ini adalah eselon 2 sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal. Misalnya di sini direktorat dibagi-bagi. Jadi secara garis besar kan DJPPR itu mengelola pembiayaan, hibah, pinjaman, dan risiko. Jadi tugas yang besar itu dibagi-bagi ke direktorat-direktoratnya. Ada Direktorat Pinjaman dan Hibah sendiri, Surat Utang Negara sendiri, Pembiayaan Syariah sendiri, dan seterusnya. Ya, ada yang masalah strategi juga dan ada masalah evaluasi juga, gitu ya. Jadi direktorat ini melaksanakan fungsi teknisnya, ya. Oke. Itu secara umum dan di masing-masing organisasi itu selalu ada kotak untuk kelompok jabatan fungsional. Ya, selalu ada kotak untuk kelompok jabatan fungsional. Oke, kelompok DJPPR mungkin bisa menceritakan salah satu saja, boleh yang A, boleh yang B, boleh kaitan tusi DJPPR dengan unit lain, boleh juga di internal, yang mana yang kalian mau share? Saya izin share untuk yang internal, Ibu. Oke, kalian mau share screen sendiri atau? Enggak, Bu. Oh, enggak. Langsung. Oke, saya tampilkan ini ya. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman, untuk kaitan tusi antar unit internal DJPPR, yang pertama ada Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi dengan Subdit Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara di Direktorat Surat Utang Negara. Kemudian yang kedua ada Setdijen Bagian Kepatuhan Internal dengan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Untuk subdirektoratnya monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk yang ketiga, kaitan antar unit yang Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dengan Subdit Perencanaan dan Strategi Pembiayaan. Dan yang terakhir ada subbagian tata usaha. Yang ini sorry. Dengan Subdit Perencanaan dan Strategi dengan Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Subdit Perencanaan dan Strategi Pembiayaan. Oke. Kemudian yang terakhir, subbagian tata usaha antar direktorat di DJPPR. Ya, subbagian tata usaha antar direktorat di DJPPR. Oke, ya. Oke, terima kasih. Kelompok berapa tadi, Dita? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, terima kasih kelompok 2 ya. Biasanya teman-teman di kelasan itu ada yang kesulitan ketika diminta menghubungkan antara internal unit yang tidak punya unit vertikal. Karena kalau punya unit vertikal biasanya itu lebih mudah ya karena ada nama yang sama ya. Tadi beberapa mungkin ada kaitannya, tapi untuk mungkin catatan ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati hati-hati juga ya menghubungkan tusi ini, terutama untuk yang misalnya
namanya tidak sama misalnya ya. Untuk tadi subbag TU, misalnya subbag TU ya, jadi di masing-masing direktorat ini ada subbagian TU, itu pasti ada subbagian TU ya. Di sini ada TU, di sini ada TU, di sini ada TU ya. Mereka mungkin bisa berkaitan satu sama lain, tapi berdasarkan pengalaman saya, yang paling berkaitan adalah subbag-subbag TU ini kaitannya dengan Sekretariat Direktorat Jenderalnya ya. Itu pasti ada kaitannya. Entah itu masalah organisasi, entah itu masalah SDM, entah itu masalah keuangan dan lain sebagainya. Saya lupa tadi cerita di kelompok yang mana. Misalnya masalah SDM, misalnya Pusdiklat, Pusdiklat gitu ya. Suatu Pusdiklat itu menawarkan diklat ya. Suratnya akan masuk ke Dirjen. Dirjen akan melakukan disposisi namanya ya. Disposisi mencatat surat itu akan diteruskan ke siapa. Karena itu dari Pusdiklat dan bagian SDM ada di Sekretariat Direktorat Jenderal, maka suratnya akan didisposisi oleh Dirjen ke Sekretariat Jenderal. Karena ini masalah Pusdiklat, masalah training, masalah SDM, maka Sekretaris Direktorat Jenderal akan disposisi ke bagian SDM. Nah, nanti bagian SDM di Sekretariat Direktorat Jenderal akan koordinasi dengan subbagian TU di masing-masing direktorat ini. Ya, bisa ya kalau secara formal pakai surat ya, pakai nota dinas ya. Tapi sekarang mungkin informal ada juga misalnya yang langsung WA gitu ya. Tapi secara formal harus tetap ada suratnya ya. Itu akan koordinasi dengan subbagian TU di masing-masing ini. Ini ada tawaran diklat misalnya, silakan siapa pegawainya yang memenuhi syarat silakan mendaftar. Bisa seperti itu. Atau kalau mereka punya database yang bagus, ya biasanya mereka akan langsung pilih dari database tersebut, kemudian mereka akan kirim nama pesertanya ke Pusdiklat. Misalnya ke Pusdiklat Keuangan Umum atau apa misalnya ya yang menawarkan gitu. Ya, itu contoh bagaimana kaitan antara satu dan lainnya. Jadi TU yang di masing-masing direktorat ada kemungkinan kaitannya itu kalau menurut saya malah ke Setdijen ya. Baik itu masalah keuangan juga, misalnya masalah gaji ya atau rekap absen, kemudian siapa yang kena misalnya potongan tunjangan gitu ya, itu masalah keuangan, itu koordinasinya juga Sekretariat Direktorat Jenderal akan koordinasi ke masing-masing TU, masalah umum juga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau dari sisi TU tadi karena menyebut TU seperti itu, kalau dari sisi yang lain masalah teknis nanti perlu lebih teliti lagi membacanya ya. Misalnya kepatuhan internal di sini tadi saya lupa dikaitkan dengan yang mana. Nanti pastikan lagi karena apa? Karena yang ada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal ini adalah tugas di lingkup DJPPR saja. Ya, ini sama ya. Kalau misalnya nanti kita bahas BC, Sekretariat Direktorat Jenderal BC itu tugasnya hanya di lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, jadi Setdirjen DJPPR lingkup tugasnya hanya di lingkup DJPPR saja. Sedangkan yang di Direktorat Teknis ini kemungkinan lingkup tugasnya itu kemungkinan nasional. Ya, lingkup tugasnya kemungkinan nasional. Jadi bisa jadi yang di sini ada kaitannya yang di sini kalau memang berkaitan dengan tugas DJPPR, tapi bisa jadi juga tidak gitu ya. Jadi nanti dibaca mungkin untuk lebih jelasnya kadang kita perlu membaca sampai ke level seksi ya untuk memperjelas sebenarnya tugas di direktorat ini atau di subdit ini itu apa. Apakah memang hanya lingkup DJPPR saja atau lingkupnya adalah maksudnya adalah pengujian transaksi kewajiban pembayaran untuk misalnya level nasional gitu ya. Itu aja sih mungkin masukan saya, saran saya ya. Ketika mengaitkan dengan antara direktorat teknis satu dan lainnya, nanti dilihat lagi tugas dan fungsinya. Kalau perlu dilihat sampai ke level seksinya, gitu ya. Oke, thank you teman-teman di kelompok 2. Mungkin satu contoh untuk yang ada instansi vertikal ya, bea cukai ya. Bea cukai ini terkait kepabeanan dan cukai. Ya, ini contoh yang bagus ya ketika teman-teman misalnya membaca seperti apa tadi yang
mana ya tadi contoh saya yang Kementerian Keuangan yang fungsinya misal seperti ini daripada tulisan seperti ini ya, mungkin teman-teman bisa pecah-pecah seperti ini karena sebenarnya yang dilihat adalah kata-kata di awalnya ya, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan lain sebagainya. Sedangkan kata-kata di akhirnya itu biasanya sama antara satu fungsi dan lainnya, yaitu bicara tentang bidang ya. Dalam hal ini kalau kita bicara BC, maka bidang pengawasan penegakan hukum pelayanan optimalisasi di bidang kepabeanan dan cukai gitu ya. Itu tugas fungsinya diturunkan ke sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi sama di sini ini eselon 2, ini eselon 2 semua, ada sekretariat Direktorat Jenderalnya, ada Direktorat Teknis. Nah, teman-teman lihat di sini fungsinya itu berkaitan dengan yang tadi ada di sini ya. Fungsi-fungsi ini ya di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi ada yang mengatur tentang kepabeanan. Ini teknis untuk kepabeanan, teknis dan fasilitas dipisah. Tapi untuk cukai digabungkan, kemungkinan karena masalah beban kerja dan mungkin secara struktur atau aturan-aturannya atau jenis-jenis kelompok-kelompok kepabiannya itu lebih kompleks di kepabianan daripada di cukai. Jadi di sini dibikin 2 direktorat, jadi tergantung kebutuhan ya. Kemudian di sini ada kepabianan internasional karena masalah bea dan cukai itu ada masalah pemasukan barang juga dari luar wilayah negara Indonesia gitu kan. Nah, ini ada beberapa yang mirip dengan pajak ya, dengan Direktorat Jenderal Pajak karena ini BC dan pajak itu sama-sama ada di bidang penerimaan. Ya, jadi ada wajib pajaknya, ada ketetapan pajaknya, jadi WP bisa keberatan dan banding. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ada law enforcement-nya, jadi ada direktorat peraturannya, ada law enforcement-nya juga. Ya, kalau WP-nya tidak membayar atau untuk menguji kepatuhan ada di sini ada audit, kalau di DJP namanya pemeriksaan, ada penyidikan juga sama di pajak juga ada penyidikan. Kemudian di sini ada direktorat penerimaan juga. Ya, sama di pajak juga ada direktorat penerimaan. Ya, jadi beberapa direktoratnya agak sama dengan DJP karena ini ya karakter bidangnya itu sama-sama di penerimaan. Kemudian tadi yang saya sampaikan kalau kita bandingkan dengan DJPPR, tadi masih ingat nggak? DJPPR itu bagian IT ada di bawah Setdijen. Ya, bagian IT-nya di DJPPR itu eselon 3 di bawah Setdijen. Tapi di BC bagian IT-nya itu direktorat sendiri, eselon 2. Ya, ini sama di DJPB juga gitu, di pajak juga seperti itu. Jadi kebutuhan ya karena BC ada instansi vertikal, kemudian juga ada keperluan untuk pelayanan pengawasan dan lain sebagainya menggunakan IT gitu ya. Jadi dari sisi IT-nya itu mereka punya direktorat sendiri. Sama ini juga tadi kalau teman-teman perhatikan kepatuhan internal di DJPPR itu ada di bawah Setdijen ya, tapi di BC dan sama juga di DJP kepatuhan internal itu jadi direktorat sendiri. Ya, ini mungkin terkait dengan karakter penerimaan ya, yang ada potensi yang lebih besar dari sisi fraud ya, jadi dipandang perlu untuk memperkuat kepatuhan internalnya, jadi dijadikan unit tersendiri. Ya, yang lain mungkin seperti ini tadi teman-teman juga mungkin ingat di DJPPR masalah peraturan itu juga di bawah Setdijen ya. Tapi di BC di sini menjadi direktorat. Walaupun direktoratnya ini masalah peraturan separuh-separuh gitu ya dengan keberatan dan banding. Nanti kita bandingkan dengan pajak minggu depan. Seperti tadi saya sudah sampaikan sekilas di DJP itu direktorat peraturannya malah ada 2 ya, 2 direktorat peraturan perpajakan. Itu tergantung dari kebutuhan organisasi ya. Di sini di BC ada Direktorat Perencanaan Strategis tersendiri. Ya, biasanya Renstra itu di Direktorat Jenderal lain, Renstra itu ada di bawah Setdijen, kecuali di BC. Di BC itu Renstra jadi direktorat sendiri dan juga kecuali di DJP, tapi kalau di DJP Renstra itu adalah kepala seksi di bawah Direktorat Kitsda. Ya, nanti ada subdit, nanti ada seksi Renstra itu di pajak ya. Jadi Renstra itu pada umumnya di Setdijen kecuali di BC dan di DJP ya. Jadi dulu kalau saya rapat dengan Biro Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Jenderal, itu biasanya teman-teman rapatnya itu berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal. Kecuali saya mewakili DJP dan teman yang di BC, kami dari Direktorat Teknis gitu ya. Itu beda, itu tergantung kebutuhan ya. Nanti teman-teman bisa lihat direktorat-direktoratnya ini ya berkaitan dengan masalah teknis. Yang ingin saya sampaikan adalah Kanwil ya. Jadi BC
ini konsepnya saya sampaikan, tapi ini berlaku juga untuk yang lain yang punya unit vertikal ya, seperti DJPB, DJKN, dan DJP. Jadi di sini ada kantor pusat kan tadi, kantor pusat misalnya DJBC ya, ini kantor pusat, dia ada Setdijen, dia ada direktorat. Ya, jadi ini adalah instansi pusat. Kalau teman-teman bingung eselonisasi, kalian bisa buat leveling seperti ini, karena kalau dibuat level seperti ini jadi kelihatan, oh ini di atasnya eselon 1, oh ini di bawahnya, berarti ini eselon 2. Nanti di bawahnya ada bagian, oh ini eselon 3-nya gitu ya, digambar lebih mudah. Kemudian itu di pusat, kemudian ada Kanwil. Ini Kanwil ini adalah instansi vertikal, jadi ini tempatnya di daerah Kanwil ya. Kanwil ini eselon 2. Ya, tadi eselonisasi ya. Kanwil eselon 2. Di dalamnya ada bagian umum, ini fungsinya seperti sekretariat juga, masalah kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Kalau yang menjalani masalah teknis itu adalah bidang namanya, ya di Kanwil. Biasanya bidang di Kanwil ini biasanya nomenklaturnya mirip-mirip dengan direktorat teknis yang ada di kantor pusat, karena nanti mereka yang akan berkoordinasi. Misalnya masalah penerimaan, di sini tadi ada direktorat penerimaan, di Kanwil juga nanti kemungkinan ada direktorat penerimaan. Di kantor pusat ada direktorat kepatuhan internal, di Kanwil juga nanti ada bidang kepatuhan internal gitu ya. Jadi biasanya bidang yang ada di Kanwil itu akan mirip dengan direktorat yang ada di kantor pusat. Ya, nanti ini ada turun-turun lagi ya, levelingnya di bawah bagian subbag, di bawah bidang ini seksi dan seterusnya. Selain Kanwil, unit vertikal lain adalah kantor pelayanan. Ya, tadi saya sudah sempat jelaskan sekilas di depan. Kalau BC itu kantor pelayanan utama, ada kantor pengawasan dan pelayanan madya. Kalau di pajak KPP, kalau di DJPB KPPN, kalau di DJKN KPKNL lelang ya. Ini untuk kantor pelayanan biasanya adalah eselon 3. Tapi di BC untuk kantor pelayanan utamanya itu eselon 2. Ini tergantung struktur organisasi dan beban kerjanya ya, eselon-eselonnya ini gitu ya. Bawah-bawahnya adalah eselon 4 ya. Jadi apa yang di strategi yang dibuat di kantor pusat itu akan diturunkan ke Kanwil. Kanwil akan menyesuaikan strategi itu dengan kondisi di wilayahnya. Kemudian strategi itu diturunkan ke kantor pelayanan yang akan melaksanakannya di lapangan. Gitu. Jadi Kanwil ini ada di antara kantor pusat dan kantor pelayanan. Ya, Kanwil memberikan bimbingan teknis, kemudian Kanwil juga melakukan monitoring atau pemantauan, ya, kemudian juga melakukan koordinasi. Ya, nanti KPP setelah melaksanakan tugas mereka akan melaporkan ke Kanwil, Kanwil akan melaporkan ke kantor pusat. Nanti ada feedback ya. Jadi kalau ada, jadi di sini kelihatan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Dari feedback tersebut kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki dari kebijakan, maka di kantor pusat dirumuskan lagi atau diubah lagi atau dievaluasi kebijakannya dan seterusnya, nanti dijalankan oleh Kanwil dan seterusnya gitu ya. Itu saya gambarkan hubungan antara kantor pusat, Kanwil, dan kantor pelayanan ya. Kurang lebih konsepnya sama untuk DJP, DJPB, DJKN juga kurang lebih seperti itu. Yang berbeda tentu adalah direktorat dan bidang teknisnya ya, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing direktorat jenderal. Gitu ya teman-teman ya. Pembahasan hari ini mudah-mudahan aktivitasnya tadi membantu untuk nanti membuat tugas minggu depan. Kalau ada pertanyaan boleh di LMS, minggu depan nanti kita review lagi materi hari ini sebelum kita minggu depan lanjut mulai membahas DJP ya. Oke, terima kasih semua perhatiannya. Walaupun di jam-jam yang mungkin sudah mulai semangatnya sudah menurun, tapi terima kasih masih tetap semangat dan terima kasih atensinya. Insya Allah saya ketemu teman-teman dalam keadaan sehat semua. Insya Allah minggu depan ya. Selamat melanjutkan hari ini. Semoga sisa harinya menyenangkan, sehat-sehat selalu semuanya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, terima kasih. Sore tutup ya. Baik Bu.